Jadi intinya itu ya ditakokno, apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu? Lalu intinya jadi natijah berita apapun dibawa orang sikoh pun, orang soleh pun harus dikonfirmasi, karena ini mencatut nama orang suci yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah wong soleh itu angger ana kabar apik ya iya wae. Penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmal wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Nggak bisa, saudara. Ini ngawur, ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA, oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang, ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana lah? Ini akan diperiksakan dengan DNA-nya, nanti DNA ini mendukung nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok, paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu apa urusan kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya, siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, enggak ilmiah sama sekali ya. Ini kalau Anda mau lelucon silakan, tapi kalau Anda membahas ilmiah ya Anda harus membahas dengan pakarnya ya udahlah ya, nggak usah ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu, enggak perlu intinya urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar ya, udah bubar ke bubar, nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ya, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Habib Taufik As-Sekaf, Ketua Rabithah Alawiyah, menyangkal kalau tes DNA bisa digunakan untuk menetapkan nasab, bisa digunakan hanya untuk nasab yang pendek, tetapi tidak bisa digunakan untuk nasab yang jauh. Begitu juga Habib Hanif Al-Atos menyatakan bahwa tes DNA hukumnya adalah haram. Yang saya lihat dari mereka adalah
kepanikan ketika terus disuarakan supaya melakukan tes DNA, karena keturunan dari Wali Songo yang mereka diam tidak membangga-banggakan nasabnya. Setelah melakukan tes DNA, ternyata haplogrupnya sambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beberapa dari para habaib yang telah melakukan tes DNA, haplogrup dari mereka sambungnya ke Yahudi Askinesi. Jadi dari para habaib Ba'lawi ini terlihat sekali kepanikan dari mereka jika disuruh tes DNA, karena hasilnya sudah bisa dipastikan tidak sambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan dari mereka Habib Taufik As-Sekaf dan Habib Hanif Al-Atas dibantah langsung oleh pernyataan dari Gus Baha, yang mana siapapun yang mengaku berkaitan dengan orang yang suci yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dikonfirmasi. Hukumnya adalah wajib dikonfirmasi. Apalagi ini mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat wajib untuk dikonfirmasi kebenarannya. Jadi mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya adalah wajib tes DNA sebagai bentuk konfirmasi benar tidaknya mereka sebagai keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dari para habaib Ba'lawi tetap kekeh tidak mau melakukan tes DNA, maka mereka akan semakin tidak dipercaya atas pengakuan-pengakuan dari mereka yang mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin majunya zaman, ilmu terus berkembang. Di antara perkembangan ilmu yang terbaru adalah ilmu tes DNA, yaitu untuk mengetahui haplogrup dari seseorang. Jika memang seseorang memiliki hubungan darah dengan orang lain, maka bisa dipastikan secara tes DNA memiliki kesamaan, baik itu nasab yang jauh ataupun nasab yang dekat, pasti ada kesamaan haplogrupnya. Jika mereka tetap tidak mau melakukan tes DNA untuk mengkonfirmasi mereka, maka mereka akan ditertawakan oleh zaman, karena perkembangan ilmu telah bisa menemukan sebuah ilmu yang untuk bisa mengkonfirmasi seseorang dengan orang lain apakah ada hubungan darah atau tidak. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.